Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini, di kesempatan liburan tanggal berapa nih Ibu? 1 Mei. Ada yang tahu bulan Islamnya tanggal pinten? 2 apa 3? 3 apa 4? 3 apa Bu? 3 Dzulqa'dah. Dzulqa'dah apa Zulhijjah? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Harus apal nih, jangan ngapal gajian tanggalannya Bu ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walafiat, kuat iman, mudah-mudahan Islam kita fisik, mental, spiritual, dan bersyukur kepada Allah pada hari ini kita dikumpulkan di tempat ini pada public holiday 1 Mei ini yang disebut sebagai hari apa ini Bu? Buruh atau hari pekerja. Kalau di Malaysia namanya hari pekerja ya. Labor Day bahasa Inggrisnya. Bahasa sininya apa Bu? Mesti tahunya harusnya nih. Hari buruh itu apa bahasa sini? Buruh apa buruh? Pekerja apa pekerja? Hah? Pongpong? Pongtong HD, Pongcong. Bukan tongcong. Iya. Pungcok kaki. Apapun. Bahasa Inggrisnya Labor Day. Ya. Hari buruh, hari pekerja. Sedikit sebelum kita bahas tentang tema yang diusulkan oleh Halaqah Bersatu. Temanya apa Bu? Halaqah itu yang bukan di fotokopian, di tema yang asal disebarkan di poster itu. Menjadi muslimah yang berprestasi dan soleh. Wah, luar biasa ini. Semua kita mengharapkan yang demikian ya Bu ya. Baik, sebelum itu saya akan bahas Labor Day ataupun hari buruh ataupun kerja. Ternyata dalam Islam itu sangat direkomendasikan, bahkan hukumnya wajib bekerja itu Bu. Ya. Dalam surat apa itu? Al-Qasas ayat 97, ada yang hafal? Wattaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah kebahagiaan akhirat nanti, tapi jangan kamu lupakan nasib kamu di dunia ini. Berarti kita harus kerja keras ya Bu ya. Jangan sholat saja, sholat malam, siangnya tidur ya Bu ya. Nggak boleh, kita harus bekerja ya. Dunia harus dikejar, akhirat juga harus dikejar. Bahkan pengejarannya kita ini sampai di mana Bu? Sampai di Hongkong ya. Ini luar biasa Bu ya, luar biasa. Kerja itu hukumnya wajib ya, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya seorang wanita yang sudah menikah, tanggung jawabnya dibebankan kepada siapa? Tapi karena suaminya nggak ada kerjaan ataupun sulit nyari kerjaannya ya, maka akhirnya kita harus banting tulang sendiri ya Bu ya. Ya harus begitu ya. Dan bekerja itu dimanapun ya, dimanapun di atas muka bumi ini ya, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan dalam surat Al-Mulk ayat 15,
Ada yang hafal? Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin. Bertebaranlah kamu. Famshu itu bertebaran, jalan, pokoknya hijrah, ya. Fi manakibiha, di bumi-bumi yang Allah ciptakan ini, termasuk bumi apa yang kita di sini, Bu? Hongkong, ya. Ya, famshu fi manakibiha wa kulu, dan makanlah mir rizqih, dari hasil rizkinya. Ini jadi sudah 1500 tahun yang lalu Al-Quran menginstruksikan kita semua untuk bekerja, ya. Jadi tidak asing lagi dalam agama Islam yang namanya hari buruh, ya. Islam telah membuktikan secara sejarah, bahkan, ya, telah dilakukan, dicontohkan sendiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu nggak pernah nganggur, Bu, dalam hidupnya, Bu. Bahkan ketika baru ditinggal, ya, umur berapa tahun, ya, masih kanak-kanak, ya, masih berapa tahun, ya, itu sudah diajak oleh pamannya dagang kemana, Bu? Ke Syria, ke luar negeri, Bu, ya. Iya, untuk dagangan, pernah mengembala kambing, ya, Bu, ya, pernah kerja ini, kerja itu. Jadi nggak pernah nganggur Nabi itu. Dan kerjaan apapun dalam pandangan Allah, semuanya adalah ibadah, selagi apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariah hukum Islam. Tidak ada yang rendah kerjaan itu, Bu. Semuanya mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Semuanya mulia. Termasuk kayak kita di sini, ya, Bu, ya. Walaupun ada orang kampung yang downgrade, tahu downgrade, Bu? Merendahkan, paling juga kerjaannya kayak ngono. Nah, kayak gitu, ya, Bu, ya. Padahal Islam tidak melihat seperti itu, ya. Karena bayangkan, ibu-ibu, kalau nggak ada kita, nggak ada pembantu rumah, Hongkong ini apa yang terjadi, Bu? Ayo, Bu, tatanan sosial kekeluargaannya kira-kira bagaimana, Bu? Berantakan apa enggak, Bu? Berantakan. Maka sangat tepat sekali apa yang dikatakan Nabi, dikatakan oleh Allah, ya. Pekerjaan itu semuanya mulia selagi tidak bertentangan dengan syariat, apapun bentuknya, ya. Kalau kita niatkan lillahi ta'ala, maka dalam pandangan Allah adalah mulia. Nabi Daud kerja keras dengan tangannya sendiri. Bahkan Sayyidina Ali ketika salaman dengan Nabi, ketika salaman, Bu, lihat tangannya kapalan merongkol-merongkol. Tahu merongkol? Kasar. Kasar, nu pada kasar, kapalan semua, kapalan, ya. Kata Nabi, tanganmu ini merupakan saksi di surga kelak. Wah, luar biasa. Maka Nabi mengatakan, rizki yang baik adalah yang dihasilkan oleh tanganmu sendiri, ya. Dalam hadis Muslim diriwayatkan, bahkan, ya, mencari kayu di gunung, di bukit dengan membawa ikat tali itu akan lebih baik daripada meminta-minta. Mending kalau dikasih mintanya, ya, Bu, ya. Kalau ditolak, waduh, isinya, ya, Bu, ya. Nah, jadi lebih baik, kata Nabi, pergi ke gunung, ke alas roban, cari kayu, kemudian kayunya di apa? Atau kalau kayunya nggak ada, seberangi lautan. Nah, silahkan cari, ya. Cari ikan hiu, ikan paus. Sekali dapat, insya Allah untuk bisa 1 tahun, ya, Bu, ya. Nah, kita akan cari, ya, Bu, ya. Itu akan lebih mulia daripada kita meminta-minta, ya, di pasar, dimanapun. Luar biasa. Kemudian Nabi menegaskan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. The upper hand is better than apa, Bu? Tangan yang di atas lebih baik, lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Maka terus berjuang terus, ya, Bu, ya. Anda orang yang merupakan eksekutor
perintah Allah ini. Apa eksekutor itu? Laksana. Pelaku kerja yang disebut sebagai wa'amilus shalihat. Maka syukuri semua ya Allah, ya Bu ya. Syukuri Anda masih ada pekerjaan ya. Majikannya sudah baik, sudah seneng. Yang belum majikannya baik, senjatanya dua, sabar dan doa. Terus sabar terus ya Bu ya. Pasti nanti ya kesenangan, kebahagiaan, kemudahan akan diberi. Ingat janji Allah dalam surah Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra. Ya, diulang lagi sampai 2 kali Bu. Inna ma'a, sesungguhnya, beserta, disertai loh Bu, ada ma'a, ma'a itu artinya beserta. Ma'al usri, beserta kesusahan itu akan ada, itu akan disertai kesenangan, kemudahan ya. Karena ibu-ibu, tidak ada manusia itu yang susah terus dalam hidupnya. Mesti ada senyum-senyumnya ya Bu ya, ada senengnya. Begitu juga sebaliknya. Gak ada orang yang hidupnya itu seneng terus 24 jam. Ada gak Bu? Gak ada Bu, gak ada. Gak ada Bu ya. Seneng yang permanen itu di surga kelak. Adapun di dunia adalah kesenangannya mata'un qalil, sangat temporer. Ya, makanya ibu-ibu investasi dunia untuk ke akhirat ini supaya kita mendapatkan na'imun muqim, nikmat yang permanen. Caranya gimana? Ya investasi di dunia ini. Investasinya bagaimana? Termasuk kerja loh Bu. Ya. Sampai dalam surat Wal Asri ditegaskan ya, orang yang ingin sukses dalam hidupnya, ada satu rukun dalam ayat itu yang disebut sebagai wa'amilus shalihat illal ladzina amanu wa'amilus shalihat ya. Semua manusia dalam kondisi merugi, bangkrut. Apa selain bangkrut? Pailit, sengsara, ya, dan lain sebagainya, kecuali 4 kategori yang bisa dilakukan oleh kita. Yang pertama adalah amanu, yang keduanya amilus shalihat, ketiganya tawasau bil haqqi, keempatnya tawasau bis-sabr. Jadi termasuk dalam kategori keuntungan, keberuntungan ya, yaitu wa'amilus shalihat, dan kerja yang optimum maksimum itu disebut sebagai amilus shalihat. Mumpung hari kerja ini ya Bu yang kita singgung. Jadi kerja itu harus shalihat. Apa shalihat artinya? Baik, memuaskan ya. Dan untuk mendapatkan kerja yang the best, rukunnya ada 4. Ibu kalau mau kerja, praktekkan rukunnya 4 ya Bu ya, supaya Allah seneng, majikan seneng, customer seneng ya Bu ya, dan orang sekeliling juga seneng ya. Saya kira ibu apal semua rukun kerja. Yang pertama adalah kerja keras, kedua cerdas, ketiga ikhlas, keempatnya kerja sampai tun. Ini Bu ya, Anda kalau mau disenangi majikan ya ini praktekan ini. Kerjanya harus cerdas. Cerdas itu apa maksudnya Bu? Dia harus tahu mengelola pekerjaan itu loh Bu. Orang mau masak tom yum itu kok pakai sayur, pakai asem itu ya. Jadinya jadi sayur apa Bu? Sayur asem ya. Ini namanya tidak cerdas ya. Jadi apapun yang kita lakukan harus dengan ilmu ya. Ini ulangi lagi 4 AS sama Bu. Kerja keras, 2 cerdas, ketiga ikhlas, keempat harus sampai tuntas. Jangan kerja itu seperapat-seperapat, ngepel itu asal-asalan ya Bu ya. Ketika majikan cek, biasanya kalau majikan ngecek gimana ngeceknya? Lorong-lorong.
disuruh ngepel ngelap meja nih Bu ya, tinggal gini aja Bu. Wah, ini masih banyak apanya? Debunya. Ini berarti kerjaannya seperempat, nggak tuntas ya. Oke, baik. Jadi itu gambaran pandangan Islam tentang Labor Day ya, tentang hari buruh ya. Baik, kita teruskan dengan kajian utama kita pada hari ini, yaitu tentang bagaimana kita menjadi seorang wanita yang apa tadi temanya? Prestasi dan soleha. Nah, mari kita murajaah kembali ibu-ibu ya, bermuhasabah. Apakah kita sudah menjadi seorang wanita atau seseorang yang soleh soleha? Mari kita murajaah kembali ya, mereview kembali, mengevaluasi kembali. Dengan evaluasi ini insya Allah ya, kita akan mendeteksi yang disebut sebagai analisa SWOT. Apa SWOT itu Bu? SWOT dalam mengevaluasi itu harus mempraktekkan kata-kata SWOT. Belum pernah dengar Bu? SWOT itu 4 huruf. Pertama S, keduanya W, W, ketiganya O, ketiganya T. Saya akan terangkan sedikit jam berapa ini. Ya, 2 menit cukup ya. S itu artinya strength. Apa strength itu Bu? Kekuatan. Kita kalau mengevaluasi diri itu harus mengevaluasi kekuatan kita Bu. Kira-kira kekuatan aku itu apa ya? Tenaga masih banyak kuat ya Bu ya. Nah ini kalau dimarahi majikan tenang. Nah ini kekuatannya Bu ya. Iya, tahan panas, tahan dingin ya. Ini namanya kekuatan. Kita harus mencari kekuatan kita ya. Setelah kekuatan kita teridentifikasi, kita identifikasi, berikutnya adalah W yang disebut sebagai weakness. Ini Bu, weakness apa artinya? Weak, kelemahan. Aku ini kerja di majikan itu kelemahannya apa sih? Dipanggil pura-pura budek. Pernah kayak gitu Bu? Kerjanya agak males-malesan. Ini kelemahan ini Bu. Ya, kalau kerja harus disuruh, termasuk kelemahan. Apalagi Bu, sering salah kalau masak, keliru resepnya ya Bu ya. Ini juga termasuk apa? Kelemahan. Apalagi kelemahan dalam bekerja Bu. Apa nggak bisa masak termasuk ya Bu ya. Apalagi nggak bisa bahasa kantonis termasuk weakness Bu. Iya, maka harus belajar bahasa kantonis supaya nggak dimarahi terus, supaya nggak diterminate ya Bu ya. Apalagi, banyak sekali Bu. Bila bisa kita catat sampai 100 kelemahan kita dalam bekerja. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai seorang muslimah, kita harus mendeteksi kelemahan-kelemahan kita. Tadi yang pertama kekuatan kita, keduanya tadi apa? Kelemahan. Yang ketiga adalah opportunity, kesempatan. Kita banyak kesempatan Bu ya, untuk memberesi, meningkatkan kelemahan-kelemahan kita. Kalau bahasa kantonisnya kurang ngerti, kan sekarang sudah bisa buka AI, bisa buka Google ya Bu ya. Di situ ada kamus, ada pelajar, banyak zaman sekarang ya Bu ya. Nggak usah kursus jauh-jauh ya Bu ya. Ya di kamar sambil bisa kursus sendirian, banyak, enak Bu sekarang itu. Ya. Jadi yang ketiga adalah opportunity. Keempatnya adalah threat. Apa threat itu? SWOT. Threat itu ancaman. Ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Aku ini supaya kerjanya maju terus, ada nggak ancaman dari dalam? Ada nggak ancaman dari luar? Itu kita harus sensitif. Ini biasanya terjadi kalau dalam satu rumah itu biasanya pekerjaannya ada 2 Bu. Kita satu dengan satu orang Filipin misalnya ya Bu ya. Biasanya apa yang terjadi Bu? Apa Bu? Saingan ya Bu ya. Yang satunya sering mewakil. Nah itu threat namanya ya Bu ya. Ancaman itu. Ancaman ya. Banyak. Jadi kita bisa mengidentifikasi
ancaman-ancaman apakah yang akan terjadi, kita harus bersiap sedia. Jadi sebagai seorang muslimah kita yang hidupnya di dunia minoritas, di negara minoritas yang mayoritasnya tidak punya agama, maka kita harus mengevaluasi keempat-empat ini. Ulangi lagi. SWOT, S-nya apa? Strength. Apa kekuatan kita sehingga kita menjadi seorang muslim yang masih kuat di Hong Kong ini? Kita jelaskan Bu kekuatan kita di sini. Karena ada banyak majelis taklim, ya Bu ya. Apalagi sering yasinan, sering tahlilan, ini yang dapat memperkuat keimanan kita. W-nya tadi apa? Weakness, kelemahan kita. Kita harus perbaiki. O-nya apa? Opportunity, bukan opor ayam. Opportunity. Ya, kesempatan untuk memperbaiki. Kemudian T-nya apa? Threat. Threat itu apa tadi artinya? Ancaman. Mesti ada ancaman Bu, kita ini nggak ada yang terselamat dari gangguan, ya Bu ya. Siapapun kita, termasuk saya, ini mesti ada ancaman. Paling nggak ya setan yang mengancam, ya Bu ya. Musuh kita ini. Oke, baik. Jadi mari kita telaah kembali bagaimana supaya kita tetap permanen ataupun tetap eksis istiqomah, ya. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesolehan kita, kesolehan sosial kita, ya, di Hong Kong ini ataupun dimanapun kita berada. Oke, satu, apa syaratnya supaya kita menjadi terus menjadi orang yang salehah, yang selalu berbuat baik kepada diri dan orang lain? Yang pertama adalah beriman kepada Allah, dan ini syarat pertama dan utama supaya kita terus menerus menjadi wanita yang salehah. Kita harus menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sih untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah itu Bu sebenarnya? Kadang-kadang kita agak sulit memahami, ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, ya. Sebenarnya sangat mudah Bu menjabarkannya. Yang disebut sebagai beriman kepada Allah, yaitu kita mengimani sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh supaya ibu-ibu di Hong Kong ini menjadi terus selalu wanita yang solehah terus, ya Bu ya. Allah mempunyai 20 sifat wajib yang saya kira sudah hafal semuanya. Wujud, qidam, terus qiyamuhu, ilmu, sama, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutaka. Lah ini Bu, ke-20 sifat ini wajib kita imani dan praktekkan keimanannya itu. Saya kasih contoh. Tadi kita sudah ngapal tadi. Ada satu sifat yang disebut sebagai basiran. Apa basiran itu artinya? Allah itu maha melihat. Kalau kita meyakini bahwasanya Allah itu maha melihat, apa yang harus kita lakukan Bu? Apa yang harus kita sikapi kalau Allah itu maha melihat Bu? Apa yang Anda sikapi kalau Anda dikelilingi oleh 20 CCTV? Mau mencuri? Berani enggak? Berani ngambil makanannya majikan? Berani ngambil emas setengah gram? Kenapa enggak berani? Oh, ada CCTV ada 20 ya Bu ya. Kalau Allah nggak perlu CCTV kayak gini ya Bu ya.
karena Allah sendiri sudah basiran. Ya, makanya ibu-ibu kita yang masih kuat imannya, seandainya majikanmu itu orang kaya raya, cincin gelang emasnya berserakan di mana-mana ya Bu ya. Di toilet ada 10 kalung, 10 cincin. Di dapurnya juga berserakan. Di ruang tamunya di mana-mana. Bahkan sampai di kamar kita sendiri ya Bu ya, punya majikan di situ ada. Ayo ibu-ibu, kira-kira panjenengan berani apa enggak Bu ngambil sedikit saja, setengah gram atau 1 gram? Kenapa enggak berani Bu? Allah Maha melihat. Lari sampai ke lubang tikus, Allah tahu enggak? Tahu. Kalau dipateni lampunya ini Allah ngelihat enggak? Ngelihat. Sampai kok gelap gulita di malam hari ngumpet ya Bu ya. Tetap Allah Maha. Nah, jadi untuk mengimani hal ini kita harus mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya Allah itu Maha. Ini Bu, kalau hal ini dipraktekkan satu saja Bu, kira-kira negara Indonesia itu aman apa enggak Bu? Aman. Oh, aman banget Bu. Tapi karena ya memang beriman, mengimani, tetapi tidak dipraktekkan, ya akhirnya hancur Bu. Akhirnya penjara itu penuh di tanah air ya Bu ya. Penuh dengan orang apa? Ya macam-macam, bukan korupsi saja ya Bu ya. Iya, sudah tahu Allah melihat, melanggar juga, ya lihatlah akibatnya nantinya. Ya, walaupun hari pertama, minggu pertama, bulan pertama tidak ada akibatnya, ya dilihatlah kemudian nanti pasti akan terjadi. Nah, maka ibu-ibu penting mengimani Allah dan Rasulnya, dan bukan sekedar dalam hati. Iman itu membutuhkan pempraktekan, membutuhkan realisasi, ya, membutuhkan pelaksanaan eksekusi dari keimanannya itu. Makanya orang yang beriman itu sebenarnya orang yang paling diharapkan di dunia ini. Tapi susah ya Bu ya, setannya juga banyak ya Bu ya. Setannya banyak. Jadi ada yang lulus, ada yang gagal. Nah, mudah-mudahan kita ini semuanya ya Bu ya, termasuk orang-orang yang lulus minal faizina wal aidin, minal aidina wal faizin, ya. Aidin orang yang kembali ke alam fitrah, faizin orang yang berhasil mampu, ya, melewati rintangan-rintangan kehidupan ini. Jadi upayakan ibu-ibu ya, imannya jangan taruh di masjid, jangan taruh di laci habis sembahyang ya Bu ya. Habis sholat harusnya lebih kuat lagi imannya, dan perlu mempraktekkan setelah itu. Kebanyakan orang imannya ketika kuat ketika sholat ya Bu ya. Ketika sholat, wah dicas imannya. Habis sholat saja pergi ke tempat masing-masing, tempat kerjanya, nipu lagi. Ada nggak Bu kayak gitu Bu? Ngapusi lagi, korupsi lagi. Akhirnya ini yang terjadi, ya. Sebab itu ibu-ibu, terus kita jaga iman kita di Hongkong ini dalam kondisi apapun, ya. Pertahankan keimanan kita, karena dengan keimanan itu kita akan mendapatkan keamanan. Iman, aman, amin. Amin itu apa artinya? Nabi Muhammad itu dijuluki Al-Amin. Anda kalau beriman betul-betul itu akan menjadi orang mendapatkan titel Al-Amin. Akan dipercaya orang Bu. Sulit orang mendapatkan orang Al-Amin di zaman sekarang ini ya Bu ya. Sulit banget Bu. Maka kita berusaha untuk menjadi orang yang Al-Amin. Kalau kita sudah menjadi Al-Amin, hidupnya akan aman. Iman, amin, aman. Tolong dihafal ya Bu ya. Iman, amin, aman. Jadi kalau Anda ingin aman di rumah majikanmu, di Hongkong ini, di masjid ini, di jalan raya, dimanapun, maka praktek
mengokohkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, ya harus, ya, supaya kita selamat dunia dan akhirat. That is number one. Number two, apa Bu? Taat beribadah, terutama sekali ibadah mahdoh, ibadah yang wajib, ya, yang pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taat ibadah seperti apa? Sholatnya, please jaga sholat. Allah sudah pesan, hafizu ala salati wassalawatil wusta. Peliharalah sholat dan sholat yang di tengah-tengah. Sholat yang 5 waktu, yang di tengah-tengah itu sholat apa Bu? Dari 5 itu Sholat asar. asar. Karena banyak kalau waktu asar ibu-ibu, umat Islam itu malas-malesan, itu ada waktu asar tuh. Apalagi habis kerja ya Bu ya, dia pergi ke warkop dulu ngopi-ngopi ya Bu ya. Iya, sampai menjelang maghrib baru ingat. Nah makanya turun sampai ada surat wal asri. Itu ya Bu ya. Surat wal asri ini turun dikarenakan ketika itu, ya, orang-orang Muslim di waktu asar mereka masih ngobrol-ngobrol di warung-warung, ya Bu ya, sampai melupakan sholat asar. Maka turunlah ayat ini, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Dan saya ingin menyatakan di sini Bu, yang namanya ibadah itu bukan saja terbatas pada sholat, apalagi Bu, puasa, sedekah, apalagi Bu, baca Al-Quran, ya. Bukan itu saja Bu, yang namanya ibadah sebenarnya itu setiap sesuatu yang kita lakukan selagi bermanfaat, dilandaskan ketaatan fi sabilillah, itu disebut sebagai ibadah, termasuk kerja tadi Bu, ya, yang tadi saya sebutkan hadis Nabi, ya, pergi ke puncak gunung untuk mencari apa? Kayu bakar, ya Bu ya, lebih baik nilainya daripada apa? Meminta-minta, ya. Jadi apalagi kerja, ya. Pokoknya apapun perbuatan, pekerjaan, selagi itu bermanfaat, baik dan bermanfaat, itu dikategorikan sebagai perbuatan ibadah. Senyum saja ibadah ya Bu ya. Pernah dengar hadisnya? At-tabassumu ala wajhi akhika shadaqah. Senyum di hadapan wajah saudaramu dianggap sebagai sedekah ataupun ibadah. Nah ini ya. Jadi ibadah itu sangat universal, ya, tidak terbatas pada aktivitas masjid, tetapi malah justru kebanyakannya di luar masjid. Kawin itu ibadah apa bukan ibadah Bu? Kata siapa Bu? Betul, apalagi kawin. Bahkan ada hadis Nabi, barang siapa yang telah berkeluarga, kawin maksudnya kawin dengan sakinah, mawaddah, warahmah, apa kata Nabi? Dia telah mendapatkan separuh dari agamanya. Lalu carilah separuh berikutnya. Wah, berarti Anda yang sudah berkeluarga, ya Bu ya. Tapi tadi keluarga yang apa tadi Bu? Sakinah, mawaddah. Sudah mendapatkan separuh dari agama loh Bu. Ini berarti ibadahnya luar biasa. Makanya Nabi itu berpesan kepada anak-anak muda, ya. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Pada anak-anak muda ya Bu ya. Barang siapa yang telah mampu kawin menikah, maka lakukanlah. Sampai segitunya Nabi. Kenapa orang yang sudah berkeluarga itu telah mendapatkan separuh dari agamanya Bu? Karena yang dilakukan oleh rumah tangga Ibu itu hampir keseluruhan agama dia telah mempraktekannya. Apa contohnya Bu? Suami, istri, dan anak ya Bu ya. Suami ataupun istri, dia sebagai seorang guru profesor. Ini panjenengan ibu-ibu nih ya. Iya, profesor kepada siapanya?
Anak. Anda itu kan ngajarin apa? Ngajarin ngomong loh Bu, bahasa loh Bu. Iya, sehingga bisa bahasa Jawa kita semua nih Bu. Bahasa apa lagi yang di sini ada ini? Bahasa Sunda, ada orang Batak di sini. Bahasa ibu. Coba kalau nggak ada ibu Bu, kita jadi bisu loh Bu. Bener nggak Bu? Iya, berarti itu wah guru yang luar biasa loh Bu. Profesor ya, guru luar biasa, bukan guru besar lagi. Guru luar biasa besar. Ini ya Bu ya. Menteri apa lagi? Menteri Pendidikan panjenengan ini. Dari mulai bayi ya, kita punya anak, panjenengan punya anak, mendidik anak supaya menjadi anak yang apa? Wow, luar biasa Bu. Ada. Oh ya, ada berapa dor? Oke, baik. Oh, Masya Allah. 5 menit saya percepat ya. Oke, jadi itu Bu ya, seorang ibu hakikatnya adalah segalanya. Sampai Nabi mengatakan, Anda telah mendapatkan separuh dari apa? Dari agama, instruksi agama semua telah Anda praktekkan semua itu. Nah, ini maksudnya. Oke. Oke, nomor 3 apa Bu? Menjaga. Please ibu-ibu, upayakan ya Bu ya. Tidak perlu kita itu malu-malu ataupun gengsi. Ya bahkan Bu, non muslim yang saya temui Bu, itu mereka mengacungi begini Bu terhadap teman-teman yang berpakaian seperti ini ya Bu ya. Iya Bu, orang Islam itu hebat loh menjalankan perintah Islamnya. Sementara mereka non muslim ya Bu ya, yang walaupun dalam kitab mereka itu dianjurkan untuk menutup kepala, ada Bu. Ada dalam Alkitab itu ada, dalam Tauratnya ada, tetapi sangat jarang sekali menemukan mereka menutupi kepalanya. Kecuali orang Islam ya Bu ya, ini bersyukur kepada Allah. Termasuk puasa ya, yang diajarkan oleh agama-agama sebelumnya. Hanya orang Islam yang kebanyakannya mempraktekkannya. Hanya Ibu pertahankan ya Bu ya. Ya, dimanapun, kapanpun, dan ini harus bangga. Kita harus bangga menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, keempat, tidak berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Please, please, ya. Diajak oleh siapapun, sampai diajak oleh yang udeng-udengnya sampai 1 meter. Mbak, ayo aku traktir Mbak, makan bakso. Mau gak Bu? Dikasih 1 triliun mau nggak? Yang benar. 1 triliun loh Bu. Yang benar Bu. Hebat, hebat. Sudahlah ibu-ibu ya, Anda yang sudah berkeluarga, please jangan sekali-kali pengen kenalan dengan laki-laki lain ya Bu ya. Please, ini pembuka syaitanir rajim ya Bu ya. Sudah urusi saja suamimu ya Bu ya. Gak usah ngurusi laki-laki yang lain, karena banyak sekali kejadian-kejadian penipuan Bu. Iya, banyak banget ini ya. Oke, jadi mohon siapapun yang mengajak Anda berdua-duaan ya, please tolak dengan baik. Apa menolaknya, caranya gimana Bu? Mohon maaf ya, mohon maaf, saya ada kegiatan lain. Tolak dengan baik ya Bu ya. Jangan dimarahi, jangan Bu, jangan ya, jangan. Iya, berikan alasan yang terbaik ya. Kita meyakini Allah Maha melihat, karena setan itu luar biasa hebatnya Bu. Kita kalau sudah berdua-duaan ya, tiba-tiba setan bisiki yang laki, itu gandengan tangannya itu loh, tanganmu ya. Tangan saja wis, nggak usah kemana-mana, tangan saja. Kata Mbak, jangan, haram. Enggak Mbak, ini kan cuma seminggu sekali, cuma tangan tok kok. Lah kayak gitu Bu. Nanti kalau sudah tangannya kena, terperangkap, wah merembet lagi Bu setannya Bu. Iya, bisiki lagi, akhirnya wah sudah ya Bu ya. Dan bisikannya luar biasa setan. Tuhan itu kan Maha Pengampun loh Dek, kata Mas ya Bu ya. Iya, Tuhan itu yang nggak bisa mengampuni cuma 1 tok.
orang yang membuat kemusyrikan, kita akan nanti tobat, Mbak. Itu bukan musyrik loh, Dek. Oh. Sampai pinternya setan ya, Bu ya. Setan itu apal Quran loh, Bu. Apal nggak Quran? Apal. Hadis semuanya, apal semua itu. Tahu semua setan itu. Kalah kita ya, Bu ya. Tetapi kepinteran mereka tidak untuk dipraktekkan, ya. Tapi sebaliknya untuk apa? Menyesatkan kita semua. Na'udzubillah. Number 5. Apa? Menaati suami selama bukan dalam kemaksiatan. Ini, Bu ya. Jadi ibu-ibu kalau diancam suami, ya, contohnya biasanya perduitannya, Bu ya, perduitan ini itu. Jadi kalau suami itu minta sesuatu, Bu, cek dulu mintanya apa. Bertentangan nggak dengan ajaran Islam? Kalau bertentangan untuk judi, untuk apa, lah ini sorry. Iya harus jelas ya, Bu ya. Maka kalau perintahnya itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam, maka wajib hukumnya kita untuk apa, Bu? Menolak. Ngerti ya, Bu ya? Jadi jangan, nanti nggak bisa mencium bau apa, Bu? Surga. Kan biasanya begitu. Dibius kita ya, Bu ya? Dihipnotis oleh surga. Padahal yang diperintahkan menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Oke, 6. Apa, Bu? Menjaga aib dan kehormatan suami serta keluarga. Ini wajib, ya. Seperti yang sering saya sampaikan, dicontohkan oleh Sayyidina Ali dan istrinya Fatimah. Tidak mau mengumbar, membuka keaiban keluarganya, bahkan kepada orang tuanya sendiri. Oke. 7. Rajin mengaji. Alhamdulillah nih ya, seminggu sekali di sini ya. Dan upayakan tiada hari tanpa membaca Al-Quran ya, Bu ya. Mendengarkan pengajian, tausiah dan lain sebagainya. 8. Penuh kasih sayang dengan siapapun, ya, dengan siapapun di sekeliling kita. Baik, saya kira cukup 8 poin ini, ya, yang mudah-mudahan sebagai panduan untuk kita tetap menjadi seorang wanita muslimah yang salehah, ya. Baik, kita ada waktu 10 menit dari sekarang. Ada dor-doran ya, Bu ya. Mana Bu ketuanya yang menunjuk? Ada mic-nya? Pegang mic. Oke, pertanyaan pertama. Bulan Islam hari ini adalah bulan apa? Tanggal berapa bulan apa? Tunjuk Bu Wardi. Tunjuk jenengan. Tanggal 3 bulan Dzulqa'dah. Tanggal 3 bulan Dzulqa'dah. 3 Dzulqa'dah. Ya, betul. Setelah bulan Dzulqa'dah namanya bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Oh ya, dapat Bu, ya. Sebelum bulan Dzulqa'dah namanya bulan apa? Bu. Terus gampang-gampang ini. Syawal, Bapak. Bulan Syawal. Oh iya, betul, Bu. Sebutkan 6 bulan dalam kalender Islam. 6 bulan dalam kalender Islam. Wah, ini dari jauh ya. 6 dalam bulan. Iya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Ayo 2 lagi. Rajab, Sa'ban, Bapak. Rajab, Sa'ban. Wah, diborong ini. Ya wes, dapat Bu. Oke. Isra Mi'raj tanggal berapa? Ayo, ketua sana itu ngacungnya. 27 Rajab. 27. Oh iya betul Bu. 27. Sebutkan 5 poin untuk menjadi wanita yang salehah. 5, jangan lihat buku. Ayo. Bu Wardi. 5
poin untuk menjadi wanita solehah, jangan lihat buku. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oke, 2. Kasih sayang. Oke, 3. Rajin mengaji. Oke, 4. Bismillah. Menjaga aib suami dan keluarga. Oke, satu lagi. Menjaga apa? Menjaga aurat. Oke. Ya, selamat. Oke. Sebutkan 3 macam puasa sunnah. Bukan 3 macam Puasa sunnah 3 macam. 1. puasa Senin Kamis, puasa Daud. Terus satu lagi. Yaumul Bid. Yaumul Bid. Oke, betul. Oke. Sebutkan 2 sunnah puasa. Bukan puasa sunnah ya Bu ya. Sunnah puasa. Sebutkan 2 sunnah puasa. Waduh, jauh banget ini. Sunnah puasa. Bukan puasa sunnah. Sunnah puasa. Awalkan. Sahurnya diakhirkan, bukannya diawalkan. Apa? Sahur dan Diakhirkan. oh ya udah sudah menang nggak kedengeran. Sahur diakhirkan. Oke, lulus. Masih ada lagi? Iya, sebutkan 12 rakaat sunnah qobliyah ba'diyah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Mana 12 rakaat itu? Kapan? Ini depan. Ngitungnya ke sana itu loh. 2 rakaat sebelum subuh. Oke. 2 rakaat 4 rakaat sebelum duhur. Oke. 2 rakaat sebelum asar. Sebelum asar? Sesudah asar. Sesudah asar. Oh. Terus 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat Sesudah maghrib. sesudah maghrib lagi. Sesudah 2 rakaat sesudah isya. Sesudah isya. Zuhurnya udah disebut belum? Gimana Pak? Duhurnya 4 rakaat. Kapan 4 rakaat itu? 4 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum 4 rakaat sebelum duhur. Terus? 2 rakaat sesudah duhur. Ya wes Bu, dapat Bu. Melas. Kasihan Bapak. Habis ya? Nanti kemeringet Pak. Habis Bu? Oke. Siapa yang apal doa setelah wudhu? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Oke, dapat Bu, lulus. Doa masuk masjid. Ini tiap minggu masuk masjid ini. Ayo. Ayo, rebutan. Masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Oke, betul. Keluar masjid. Doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni. As'aluka min fadlik. Oke, boleh. Betul ya, silahkan. Habis? Ya, harusnya Allah maftahli, tapi nggak apa-apa ya Bu ya. Ada lagi? Tinggal berapa Bu? Tinggal 6. 6 gitu. Oke. Doa bangun tidur. Wah. Kesana Bu, kesana. Mintanya. Wah, pada ketiduran semua ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wah, dapat ini. Lah, ini mungkin ini pada lupa semua nih. Doa sebelum melakukan hubungan suami istri. Pada lupa semua kelamaan ini. Nggak ada yang ngatung. Nggak ada yang ngatung. Ada yang ngatung. Gak usah sini-sinan, Bu. Ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Apa, Bu? Allahumma jani benar syaitan wa janibi syaitan mafi razaqtana. Wah, hebat ini, Bu. Kasih, Bu. Udah? Tinggal satu ya? Masih empat. Masih 4. Oke. Doa setelah azan. Nah, ini yang gampang-gampang ini. Oh, banyak ngacung sana itu. Allahumma. Ayo cepat. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin nabasil wa tawal fadilah wa abhuma Terus. wa abhuma Mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Oke, kasih Bu hadiahnya, Bu. Oke. Doa sebelum tidur. Wah, ngacung semua ini. Wah, jauh di sana ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Oke, kasih Bu. Doa setelah dapat gajian. Ada lagi nggak, Bu? Habis ya, Bu ya? Ayo, Bu. Tunjuk, habis. Ya. Alhamdulillah mendapat rezeki. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya wes, bagian. Doa ketika dapat musibah atau gajiannya kurang. Ke sana itu. Wah, rame ini, rame. Terakhir ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, siap. Udah habis ya? Alhamdulillah. Baik Ibu-ibu, alhamdulillah. Wah, ini tinggal 2 menit lagi. Saya kira saya persilahkan untuk Bu MC untuk menutup acara pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Bapak Abdul Muhaimin Karim dan pembagian door prize telah selesai. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan akan menambah ilmu dan menambah wawasan untuk mempertebal keimanan di hati kita dan juga menambah semangat kita untuk meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang telah mendapatkan door prize semoga tambah semangat dan tambah istiqomah. Amin. Yang belum dapat semoga lain waktu bisa dapat. Ibu-ibu semua, demikianlah tadi acara demi acara berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Semoga pengajian kita hari ini dapat membawa berkah kepada kita semua. Amin. Melanjutkan acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum pengajian kita hari ini kita tutup, saya selaku pembawa acara dari awal sampai akhir, apabila terdapat tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah kita tutup acara pengajian kita hari ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu
Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam